Pemirsa Gatra TV, kali ini dalam destinasi kita ke seluruh Nusantara, kita berada di Kota Malang. Khususnya kita berada di Kampung Heritage Kayu Tangan, di Kelurahan Kayu Tangan, Kota Malang. Kita akan membawa seluruh pemirsa ke lokasi-lokasi atau destinasi yang menarik di Kota Malang. Dan saat ini kita mulai dengan Kayu Tangan, Kampung Heritage, khususnya di Kayu Tangan. Yuk kita mulai. Oke, pemirsa Gatra TV, kita sudah sampai ke tempat kelompok Daris. Di sini kita akan bertemu dengan ketua kelompok Daris, Mbak Mila Kurniawati, yang akan menemani kita masukin Kampung Heritage yang kita sudah kenal dan kita tahu bahwa ini adalah suatu destinasi yang menarik di Kota Malang ini. Apa kabar? Terima kasih menemani kami pada siang hari ini. Mungkin ingin mengenalkan diri sebentar? Ya. Nanti kita jalan-jalan bersama saya Mila Kurniawati dari kelompok sadar wisata Kampung Heritage Kayu Tangan. Yes, oke. Yuk kita langsung aja ke jalan. Mari teman pemirsa Gatra TV, silahkan mengikuti. Mbak Mila, mungkin bisa cerita sedikit tentang kaum Heritage Kayu Tangan ini. Maksudku, apakah kapan dimulainya dan mengapa diadakan suatu perkampungan ini dan sebagainya. Kampung Heritage Kayu Tangan kita launching di April 2018. Kita mengusung potensi yang ada di dalam kampung. Lebih banyak di sini adalah bangunan peninggalan heritage gitu. Jadi itu yang kita kemas, yang kita jual ke para tamu seperti itu dengan segala potensi dan keaslian yang ada. Gitu. Jadi ini suatu kampung peninggalan yang sudah turun-menurun mungkin. Betul. Ya di daerah Malang ini. Dan sebenarnya ini masih benar-benar kampung ya Mbak Mila ya? Jadi kalau kita mengulik dari nama Kayu Tangan sendiri sebenarnya sudah ada sejak zaman Kan Arok gitu. Jadi di sini ada 3 generasi masa lah kalau kita bilang gitu. Jadi mulai zaman ada di zaman Kan Arok, ada zaman penyebaran Islam dan zaman kolonial. Oh, begitu jauh ya? Termasuk era kemerdekaan sampai sekarang gitu. Luar biasa. Jadi benar-benar membawa sejarah yang dalam. Betul. Ya sebenarnya ya. Oke, nah nanti kita bisa lihat satu persatu apa dari masa ke masa itu. Oke, baik. Kalau gitu yuk kita lanjutkan perjalanan kita. Mbak Mila, boleh cerita sedikit ini tentang bangunannya? Iya. Di depan ini kita melihat, sebentar agak kita maju, di sini ada rumah rindu gitu ya. Kalau lihat dari sisi bangunan heritage pasti ada ciri khas 2 rangkap jendela, pintu juga 2 rangkap. Iya. Bisa geser sini mungkin sedikit. Kenapa kita namakan rumah rindu? Kalau ini rumah rindu bukan rumah yang kangen gitu ya, tapi di sini rindu itu adalah bakia. Kalau kita lihat, jadi itu sandal kayu itu dibikin. Jadi dulu di sini ada produksi seperti itu. Namanya di sini dikenal nama rindu. Kalau sekarang mungkin bakia itu ya. Jadi dikemas seperti itu, jadi cantik-cantik dengan monte-monte di depannya. Oh begitu. Gitu. Jadi semua bangunan ini ada ceritanya. Betul, di baliknya. Gitu. Dan pemirsa Gatra TV nggak perlu menemuin Mbak Mila, karena Mbak Mila kan capek kok nganterin setiap orang datang ke sini. Nah, apa yang dilakukan adalah ada semua rumah ada yang namanya telling story. Betul. Jadi ada sesuatu tulisan yang ada latar belakangnya mengenai bumi. Jadi bukan hanya keindahan yang didapat, tapi juga pengetahuan yang didapat oleh ya. Sejarah. Luar biasa. Betul. Oke, kita lanjut. Ini satu rumah yang kita lalui dan kita lihat sangat menarik. Mungkin Mbak Mila juga bisa ngasih latar belakangnya sedikit. Kita bisa lihat di sini ada geria musik. Kenapa dinamakan geria musik? Harus masuk dulu. Kita cerita di dalam. Yuk, gitu. Kita lihat. Permisi. Selamat. Ya. Kebetulan di rumah ini kebetulan ada nama Pak Suwiswiryo adalah maestro keroncong. Di sini legendaris. Nah, kebetulan juga putra-putranya juga menurun gitu ya, dari bakat dari bapak. Ternyata di sini juga ternyata tidak disangka adalah tempat bermainnya seperti yang
Antono. Oh. Ya, akhirnya terbentuk Good Bless Musisi awal Indonesia mulanya sebenarnya terkenal. dari sini gitu. Musisi Indonesia terkenal semua Iya. melewati sini yang berasal dari Malang ya. Iya, akhirnya rumah ini nostalgia dikemas lagi, supportnya untuk kampung, akhirnya dikeluarkan lah alat-alat musik di sini. Jadi tamu bisa mencoba alat musik sekaligus melihat apa sih dulu misalnya maestro siapa saja yang sudah pernah ke sini bisa dilihat. Luar biasa. Jadi Iya. semua kembali lagi ada sejarahnya dilihat seperti ini, ditata baik dengan rapi sehingga siapapun yang mengunjungi tempat ini mengetahui latar belakang dan juga apa yang telah pernah dikontribusikan dari sejarah kepada masyarakat di Malang ya. Betul. Kita lanjut lagi. Yuk, lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih Terima banyak. kasih. Kami beri kesempatan untuk berkunjung. Terima kasih. Monggo. Mbak Mila, selain rumah-rumah bersejarah yang kita bisa lihat, ada daya tarik lain mungkin yang Ya, kita bisa punya kuliner dinikmati? khas kayu tangan. Nah, ini kebetulan ada yang menyediakan, juga menjual, memproduksi di sini. Jadi ini adalah ombikuk. Jadi ombikuk ini adalah kuliner khas kayu tangan. Kalau secara nama ini biasanya dulu sarapannya orang Belanda, Pak. Oh, gitu. Jadi ini pendamping kopi atau teh di pagi hari gitu. Ombikuk, Om? Ombikuk. Ya, jadi tulisannya bukan gitu ya, Mbak? Tulisannya begini Oh, tapi. tulisannya Bahasa Belanda memang. Bitece koek. Tapi bacanya Ombikuk ya. Ombikuk. Ya mungkin bisa langsung dicicipin di Wah. sini, Pak. Jadi nanti bisa langsung berkomentar. Jadi ini memang khas. seperti cake tapi beraroma rempah gitu. Wah, boleh dicoba Ya, nih ya. boleh, Jadi silakan. ini juga salah satu khas dari Kampung Heritage Kampung kayu ini ya. tangan, ya. Kayu Termasuk tangan. unggulan juga. Jadi kalau oleh-oleh ini yang kita tawarkan. Ya. Gitu. Jadi kalau belum kayu tangan, belum menikmati ini berarti Belum belum ke kayu sampai tangan. ke kayu Betul. tangan. Boleh Silakan, dong coba silakan. dong. Oke, Izin buka ya, kita coba Ya. dulu. Ombikuk. Ombikuk. Aduh, Ini Bu. fresh the oven ini sepertinya. Ibu permisi gitu. ya, kita nyoba ya. Terima kasih Ibu. Ini Silakan, silakan. breakfast ala Belanda. Iya, betul. Iya. Betul, Sarapan betul, ya? betul. Jadi memang ini Bismillahirrahmanirrahim. teksturnya agak keras karena memang biasanya dengan kopi atau teh itu dicelupin dan aroma rempahnya kuat. Saya Apa? sebentar ke masa lalu ketika saya masih kecil. Suka ada juga rasa kayak begini ya. Zaman-zaman Belanda dulu. Maksudnya zaman-zaman Belanda. Makanan-makanan peninggalan zaman dahulu ya ini Iya, ya. betul. Jadi karena aku Ada sudah ini pasti ada apa namanya? Ginger apa? Jahe ya. Terus manisnya dari kayu putih ya? Atau apa? ini gula palem. Gula palem. Iya. Enak. Dengan butter. Toppingnya aneka macam sih, requestnya masing-masing. Dan di atasnya Kebetulan ada ini kenari. kacang Kenari. kanari Iya. ya. Enak para pemirsa. Harus dicoba ini. Dan ditemenin boleh dengan kopi Boleh. atau Teh. teh. Dan Sama enaknya mestinya susu. harusnya tawar ya. Iya. Breakfast ala orang Belanda. Maknyus ya. Enak. Nah, kuliner ini kan merupakan salah satu yang daya tarik juga. Betul. Tentunya selain apa nih tadi? Ombikuk. Ombikuk. Selain ombikuk, ada kuliner-kuliner lain yang dikembangkan Betul. oleh masyarakat sini. Betul. Apa aja kira-kira? Mungkin dari lokasi yang benar-benar ciri khas ini atau dari Iya, kebetulan memang karena kita temanya zaman kolonial, kita sebut tempo dulu lah. Jadi zaman-zaman dulu khasnya kita waktu anak-anak, jajanan Iya. tempo dulu itu seperti Iya. apa kita kembalikan lagi. Jadi di sini itu dulu terkenalnya getuk talun. Kita getuk juga angkat talun. lagi. Ada tape bakar yang khasnya memang Yang kota makan-makan Malang. orang tua Betul, kita ya. Iya, jadi yang biasanya kita ketemuin di jajanan pasar ada di sini. Nah, biasanya di weekend itu kita ada sawing juga. Jadi
tamu bisa terlibat ikut masak di situ. Oh gitu. Betul. Jadi ada experience-nya iya, ya, jadi pengalaman. kalau pernah ada wingko, bagaimana membuat, bagaimana mencetaknya, itu tamu dilibatkan, akhirnya nyicipin dan bisa dibawa pulang. Wah, itu pasti daya tarik yang menarik sekali Betul. buat para pengunjung ya. Jadi selain mereka benar-benar menyaksikan, atau juga merasakan, Betul. tapi juga mereka bisa menyaksikan dan bisa mengalami proses pembuatannya, Betul. sehingga semua lengkap experience-nya. Iya. Taste juga ada, melihat, Iya. kemudian Ikut tuh. wah, luar biasa. Udah cukup, nanti saya bawa beberapa Oke. ini buat teman-teman di kantor mungkin. Nah, sebentar kita kembali lagi kita Oke. menjaga perjalanan. Yuk. Kita istirahat di sini dulu mungkin Pak. Ya, aduh. Bentar. Silakan Bu. Terima kasih. Aduh. Wah, Gimana? lumayan ya perjalanannya. Ada berapa tadi? 2 jam ada Mbak kita jalan. Iya, kayaknya seperti Tapi Belum biasanya selesai. itu belum semuanya ya, belum Mbak semua. Mila ya. Ini masih seperempat. Tapi biasanya kalau ada tamu atau ada turis gitu bisa berapa lama dia? Bisa paling cepat 2 jam. 2 jam bener ya? Iya. Wow. Waktu itu kita masih 3 wilayah 2 jam. Sekarang sudah 4 wilayah lebih. Lebih lagi berarti karena ya? memang spot menambah kan gitu. Tempat Dan- juga lebih jauh. Dan mungkin juga. kalau wisatawan asing gitu pasti menyukai konsep seperti ini ya. Betul, jadi memang kalau kita heritage ya lebih banyak memang dari Belanda ya Hmm. tadi. Tapi tidak hanya Belanda pun, kita juga pertukaran pelajar dari Turki, Korea juga sudah Iya. sudah sini. Ya, Gitu. dan itu kalau wisatawan domestik kan mereka senangnya kan menikmati suasana yang nyaman sembari ngopi seperti yang kita Betul. tunggu sekarang ini. Kemudian di tempat ini seperti ini kan senang ya di tempat Iya. untuk istilahnya nongkrong ya Iya. dan menikmati. Jadi untuk segmen tamu kita memang berbeda-beda. Ada yang generasi Y yang hanya sekedar foto, dia bilang itu Instagramable gitu kan. Iya, Untuk dia betul. upload atau apa yang dengan nuansa konsep jadul, vintage lah seperti itu. Dan ini Tapi sangat betul. Instagramable banget di sini. Nah, kalau yang pecinta heritage dia bisa mengulik lagi tentang sejarahnya, bagaimana arsitektur rumah di sini, dengan sosial budaya bagaimana. Iya. Juga otomatis yang dari manca, otomatis dia Iya. pikiran oh ini zaman nenek moyang saya Iya. kan lihat bagaimana hasilnya. Banyak sekali mereka Betul. tahu ya. Nah, sebenarnya kalau secara angka berapa yang terlibat? Berapa kepala keluarga yang terlibat dalam Di sini ada ke- 4 KRW-an, ada 4 RW, beda dengan kampung tematik lain yang hanya 1 RW, di sini 4 RW. Untuk kami paling banyak pengelolanya ya. dari masing-masing ada perwakilannya. Gitu. Kami tergabung dari kelompok sadar wisata ini sempat total 25 orang. Oke. Dan kelompok sadar wisata ini sebenarnya benar-benar kesadaran dari masyarakat juga ya Betul, sebenarnya ya. jadi memang kita bottom up Pak ya. Jadi memang untuk dari pemerintah memang hanya sifatnya pendampingan. Semua dari kita modal, istilahnya kerjanya juga dari masyarakat. Jadi kita bekerjanya dari masyarakat, oleh masyarakat dan kembalinya nanti dirasakan masyarakat Iya, lagi, luar otomatis biasa. Dan bahkan dampaknya. pengembangan SDM-nya juga ya, Betul, turisnya dan iya. sebagainya. Misalnya seperti tadi saya Mbak Mila menyampaikan pemberdayaan bahasa Inggris dan sebagainya itu juga iya. berangkat dari kelompok sadar wisata ini ya. Dengan adanya kampung wisata, otomatis kan semua ingin berperan. Nah, perannya seperti apa? Ada yang kita juga menyediakan misalnya untuk bagian tiketing, guiding. Tidak hanya itu, kita juga pasti butuh tenaga keamanan, tenaga kebersihan, semua dari masyarakat, termasuk UMKM yang ada di sini. Akhirnya bermunculan Luar gitu biasa. kan. Ya, akhirnya kita kelola lebih Ini bagus pemberdayaan lagi. masyarakat yang benar-benar nyata Betul. di Kota Malang ya. Iya. Jadi kalau boleh menyampaikan satu hal lagi, Mbak Mila, apa harapannya Mbak Mila bersama Iya. kelompok sadar wisatanya ini Iya, untuk kalau pengembangan secara pariwisata di umum, Malang? Pandemi cepat berlalu ya. Ya, Jadi amin. memang kita Kita merasakan dari mulai awal pandemi sampai sekarang kita belum buka istilahnya Ya. gitu. Kita masih tutup. Kita kepinginnya kebersamaan masyarakat lebih meningkat lagi, Ya, kepedulian betul. masyarakat dengan adanya wisatawan, bagaimana bersikap, harus bagaimana menjaga lingkungan masing-masing. Itu juga
mudah-mudahan kayu tangan juga lebih bagus, lebih Iya, terkenal, iya, seperti amin. itu. Betul. Dan semua warganya merasakan manfaat dari adanya kampung wisata ini. Betul, amin. Iya. Ya, saya setuju sekali bahwa kayu tangan ini adalah suatu destinasi yang berbeda, suatu destinasi istimewa yang ditawarkan oleh Kota Malang buat bukan hanya warga Kota Malang tapi juga seluruh masyarakat Indonesia yang kebetulan ada di mampir ke Kota Malang. Silahkan berkunjung ke Kampung Heritage Kayu Tangan ini. Di sini akan menerima keramat tamahan dari warganya, bisa menikmati keindahan bangunan-bangunan yang ada dan juga kulinernya yang ada di Kayu Tinggal Tangan satu ini. kita belum habis ini kita icipin kuliner khasnya Kayu Tangan. Pasti kan kita Betul. coba. Oke, pemirsa Gata TV, demikian acara destinasi untuk kali ini. Sampai jumpa di destinasi lainnya. Sekali lagi Mbak Mila Kurniawati, terima kasih atas kehadirannya, atas kunjungannya. Kami senang hati sekali Maaf, berkunjung hanya ke sini. mendampingi sampai sini. Terima kasih. Sami-sami. Pemirsa Gata TV, terima kasih. Sampai jumpa kembali.